Oke, yang baru join ya, masih kita lanjut lagi gitu ya. Di sini tadi kita sudah save gitu ya, save dari Excel-nya. Excel-nya kita save, kemudian setelah itu kita bisa langsung menuju ke SPSS. Nah, kemarin yang punya laptop bisa langsung mendownload aja gitu ya, download kemudian diinstal SPSS-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, laman seperti ini. Jadi nanti akan keluar ada dua laman. Laman yang pertama bentuknya seperti ini, gitu ya, kayak Excel. Kemudian laman satunya adalah hasilnya. Ini adalah output-nya. Nah, untuk kita pingin data X-nya tadi masuk ke sini, gitu ya, kita bisa langsung masuk saja. Masukkan ke file, kemudian import data. Kita pilih yang Excel. Kita cari data yang tadi kita pakai. Yang tadi itu di mana ya? Novi, Novitri. Nah, ini. Kita pilih Excel-nya tadi, kemudian di open. Kita tunggu. Nah, kita tunggu sampai data Excel-nya masuk gitu ya. Kita cek, tadi ada usia, jenis kelamin. Oke, kita oke. Setelah itu tekan oke. Nah, sudah muncul ya teman-teman di sini. Oke, kita pingin cek dulu, cek datanya kita gitu yang kita punya. Di sini kita cek apakah betul, oh ya ada 72 responden. Jadi kolomnya kalau ada 72, berarti kolomnya di sini ada 72. Gitu ya. Kemudian di sini kok ada yang cuma angka, ada yang tahun, nah, ada tulisan tahun, tapi kita pinginnya cuma angka saja. Jadi kita hilangkan tahunnya dulu. Kita hilangkan dulu aja. Oke. Karena kita ingin seragam kan. Oke. Nah, bagaimana kalau ada ini yang dia salah mengisi? Kita bisa langsung delete saja, di-clear. Kita nggak perlu pakai hasilnya dia karena harusnya usia tapi dia tulisnya adalah nama gitu ya. Jadi keputusan menghapus sebuah data itu ada pada si peneliti. Ini dihapus. Kita seragamkan dulu sebelum masuk ke analisis.
Ini juga sama, ini kita hapus aja biar paras. Oke, nah karena tadi sudah ada yang dihapus, berarti totalnya sekarang ada 70 responden. Oke, ini oke, enggak apa-apa. Kita masukkan dulu ke sini. Oke. Nah, kita akan coba dulu ya terlebih dahulu. Oh ya, ini dihapus juga aja. Ibu nggak akan pakai, ini hapus semua. Nah, saya butuh usia, jenis kelamin, program studi, nama kampus, sumber pendapatan utama, kemudian status tempat tinggal, variabel X1, jumlah variabel X1-nya, X2, jumlah variabel X2, X3, dan Y. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada variabel view di bawah. Ya, di bawah itu ada variabel view. Nah, di variabel view ini teman-teman bisa melihat di sini ya. Nah, apa yang sudah kita masukkan di data view, dia akan otomatis muncul di variabel view-nya. Seperti itu. Dia langsung menyesuaikan nanti. Oke. Kita akan coba apa adanya dulu seperti ini ya. Kita akan masuk ke analis. Jadi yang pertama, teman-teman sekalian bisa catat ya. Kita cari terlebih dahulu ke uji deskripsi. Atau kemarin teman-teman sudah belajar namanya frekuensi, distribusi frekuensi. Nah, di sini namanya adalah kita muncul ke deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Kalau kemarin statistik 1, teman-teman ketemunya adalah distribusi frekuensi. Nah, kita ingin tahu nih, deskripsinya si responden terlebih dahulu sebelum masuk ke pernyataan. Ini dari usia, diklik ke bawah, kemudian masukkan. Kemudian kita akan mencari apa nih? Misal mencari kuartilnya, ya. Jadi bisa, kemarin kan teman-teman belajar kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Bisa dicari di sini. Sentilnya juga bisa langsung dicari, diklik. Tapi di sini kita nggak akan pakai itu. Kita akan pakai min, rata-rata, median, sama modus. Kita akan pakai itu. Terus ini juga bisa teman-teman mencari nilai minimum sampai maksimumnya. Kita continue. Kemudian setelah itu pilih OK. Ada yang nah, ini langsung muncul ya teman-teman, langsung muncul di sini. Data frekuensinya, kemudian usia, jenis kelaminnya dia langsung muncul, laki-laki, perempuan, laki-lakinya sebanyak 21, perempuannya 49. Totalnya benar ya, 70 ya. Kemudian ini persentasenya. Kemudian ini dilihat dari program studinya, kemudian nama kampusnya juga. Kemudian dari sumber pendapatannya, beasiswa orang tua penghasilan sendiri, itu bisa langsung muncul. Kemudian status tempat tinggal bersama orang tua atau kos-kosan. Paling banyak adalah yang kos-kosan atau kontrak. Gitu. Nah, ini untuk profil dari distribusi respondennya. Kita langsung masuk ke pernyataan. Di pernyataan sama seperti tadi, analis, deskripsi, kemudian frekuensi. Yang tadi kita kontrol A, pindahkan, masukkan
pertanyaannya saja. Nah, yang dimasukkan adalah pertanyaan. Jadi yang total itu tidak perlu dimasukkan. Nah, ini adalah pertanyaan atau pernyataan tadi ya, soal-soalnya. Jawaban dari soal-soalnya. Kemudian kita oke aja langsung. Nah, akan muncul seperti ini. Oke. Nah, ini kok ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, Bu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, teman-teman ingat. Tadi di sini, ya, di setiap pertanyaan, itu jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 biasanya kadang-kadang atau netral, 4 itu setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, ini kita sebutnya adalah skala Likert. Nah, kemarin kan teman-teman udah baca kan? Skala namanya adalah skala Likert. Jadi dia ada 5 jawaban, pilihan jawaban. Dan skalanya disebut adalah skala Likert. Nah, makanya di sini di hasilnya itu ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, artinya apa? Artinya misal di sini kita amati yang ini. X1.1. Ingat ya, X1 berarti adalah kode dari variabel X1, pertanyaan nomor 1. Yang menjawab nomor 1 itu ada berapa orang? Oh, ada 5 orang. Yang menjawab pertanyaan nomor 2 ada 5 orang. Yang menjawab pertanyaan nomor 3, jawaban 3 itu ada 11 orang. Menjawab pertanyaan nomor yang menjawab jawaban 4 itu ada 17 orang. Menjawab 5 itu ada 32 orang. Nah, berarti di pertanyaan nomor 1 untuk variabel X1 itu yang paling besar dominannya pada menjawab sangat setuju. Karena apa? Karena dia paling banyak frekuensinya, yaitu 32 orang. Ini kalau di total harus 70 orang. Oke. Itu cara untuk menafsirkannya ya. Terus di sini itu ada persentasenya. Persentasenya berarti persentasenya ya. 5 dibagi 70 dikalikan 100. Ingat yang mata kuliah statistik 1, cara mengerjakannya. Terus ini adalah kumulatif persentase. Dikumulatifkan setiap kolomnya. Seperti itu. Oke, untuk membacanya, untuk yang deskripsi, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Nanti tesnya waktu UAS adalah bagaimana teman-teman membaca hasil output. Jadi hasil output ini teman-teman harus bisa bacanya. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Ini baru deskripsi ya, belum masuk ke uji-uji. Oke, di sini, nah tadi ada 6 soal. Ada 2, 3, 4, ya, ada 6 pertanyaan atau pernyataan. Ini adalah X1, ini X2, X3, kemudian Y. Kemudian di sini valid and valid berarti ada 70 orang yang mengisi, respondennya ada 70. Terus min itu berarti nilai tengahnya setiap pernyataan. Kemudian median, kemudian modus. Terus ini masuk ke setiap pernyataan gitu ya, X1.1, X1.2, di nomor 2 untuk E1, jadi yang paling besar adalah tetap yang menjawab sangat setuju. Kemudian X3 yang paling banyak menjawabnya yang mana? Yang sangat setuju juga. Terus yang Y1, yang Y itu juga sama, yang paling banyak menjawabnya adalah sangat setuju. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini?
Nggak ada? Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjut ya. Setelah deskripsi, kita masuk ke uji validitas. Fungsinya untuk apa? Untuk melihat sudah valid atau belum sih hasil penelitian yang kita lakukan. Ya, teman-teman masuk ke analisis, kemudian masuk ke correlate. Oke, kita masukkan setiap pernyataan. Jadi yang dimasukkan adalah setiap pernyataan. Kita masukin dulu biar gampang. Untuk totalnya tidak perlu. Nah, kita masukkan, kemudian kita langsung tekan OK. Sendiri aja deh, biar enak. Kita buat sendiri-sendiri per variabel, karena biasanya kita per variabel. Kita per variabel dulu aja. Kita per variabel X1-nya dulu. Oke. Masukkan. Kemudian X2. Kemudian X3-nya. Kita buat langsung. Ini untuk X3-nya. Kemudian untuk Y-nya. Oke. Oke. Nah, untuk diuji validitas, untuk cara bacanya itu di sini. Ini tadi yang pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2. Gitu ya. Ini variabel X1. Kita bicara variabel X1-nya. Nah, tadi kenapa kok kita masukkan gitu ya? Masukkan tambahan satu variabel lagi untuk total. Gitu ya. X1-nya tadi adalah hasil dari penambahan X1 pertanyaan nomor 1 dengan pertanyaan nomor 2. Nah, kita wajib masukkan ke sini. Supaya untuk menghitung uji validitas dan nanti bisa menghitung di itunya apa? Di regresinya. Gitu ya. Nah, yang kita lihat itu hanyalah di sini. Untuk X1.1, signifikan terakhir itu adalah 0,000. Yang mana artinya dia signifikan. Kemarin catatannya yaitu kalau kurang dari 0,05, maka dia termasuknya valid. Ya. Jadi karena uji validitas, cek semuanya
signifikannya harus kurang dari 0,05. Itu yang perlu dicatat, kurang dari 0,05. Nah, hasil yang di sini adalah, di sini untuk pernyataan nomor 1 adalah kurang dari 0,05. Yang pernyataan nomor 2 juga kurang dari 0,05. Maka semuanya adalah valid. Berarti X1.1 itu valid, X1.2 itu valid juga. Oke. Kita masuk ke X2-nya. Nah, ini X2. X2-nya, teman-teman lihat hasilnya valid ya. Kemudian yang X2.2 hasilnya juga valid. Kita lanjut yang X3. X3 hasilnya juga valid. Ya, karena dia kurang dari 0,05. Kemudian yang Y itu juga hasilnya adalah valid. Nah, maka di uji validitas dia sudah valid semua. Itu ya. Nah, karena dia udah valid semua, berarti kita bisa boleh masuk ke uji selanjutnya, yaitu adalah uji reliabilitas. Oke, di uji reliabilitas, di sini teman-teman masuk ke sini, analis, kemudian scale, kemudian reliability. Kita masukkan satu persatu, gitu ya. Pertanyaan nomor 1 sama nomor 2 untuk S1. Di sini variabel X1. Langsung di oke. Nah, nanti akan muncul, sini akan muncul beberapa kotak, ya. Kotak yang pertama untuk mengetahui jumlah respondennya, jadi ada 70, persentasenya adalah 100. Kemudian kotak keduanya, di sini adalah crowdback alpha, itu adalah 0,884. Terus yang sini adalah end of item, itu adalah di sini tertulis 2, yang mana end of item merupakan jumlah pernyataan atau penyataan tadi yang diikutsertakan ada berapa. Jadi kita sekalian untuk mengecek jumlah soalnya betul atau tidak betul sih. Sudah sama belum sama yang kita buat kuesionernya, jumlah pertanyaannya. Tadi untuk S1 kan ada 2. Jadi betul ya. Nah, di sini hasilnya reliable atau tidak reliable. Reliable itu artinya dia di atas 0,6 atau 0,7. Nah, kalau di atas itu berarti dia hasilnya reliable. Nah, maka variabel E1 di sini adalah reliable. Oke, kita lanjut ke S2-nya sama Y-nya sekalian ya. Caranya sama ya. Jika pertanyaannya cuma 1. Oke, ini kita misalkan aja, seharusnya tidak boleh. Tapi kita misalkan, kita tambahkan lagi biar 2. Kemudian kita analis lagi scale. Nah, di sini karena tadi kan kita pakai contoh ya, contohnya itu seharusnya satu pertanyaan. Tapi karena tadi tidak bisa satu pertanyaan, kita buat 2. Nah, 2 pertanyaan itu hasilnya adalah sama, gitu ya, jawabannya sama. Nah, maka ketika jawabannya sama, itu
akan terdeteksi di sini, di reliable. End of itemnya betul 2, tapi clawback alfanya adalah 1. Ini berarti dia sangat tinggi. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma kan kalau orang lihat, oh ini hanya, wah ini cuma di copy paste, itu kelihatan. Gitu. Nah ini contoh kasus yang salah. Nah clawback alfanya adalah 1, tapi tetap hasilnya adalah reliable. Kemudian kita next lanjut ke Y, yang Y juga sama, ada 70 orang yang mengisi, kemudian callback alpha-nya 1, end of item-nya 2. Berarti dia hasilnya adalah reliable. Nah, karena tadi sudah valid, sudah reliable semua, kita masuk lanjut ke yang terakhir, tahap terakhir, yaitu regresi. Masuk ke analis, kemudian regression, kita pilih yang linear. Nah, di sini dependent-nya itu adalah variabel Y. Jadi, diingat, dependent itu adalah variabel Y, kan hanya 1. Independent-nya itu adalah variabel X. Y-nya kita masukkan, kemudian yang dimasukkan totalnya ya. X1 masukkan, X2 totalnya masukkan, X3 masukkan. Kita langsung ke OK. Nah, di sini akan terlihat ada beberapa tabel. Nah, yang di sini yang teman-teman lihat di tabel yang pertama, itu hanya menjelaskan aja ada variabel yang dimasukkan, itu adalah X3, X1, sama X2. Jadi ada 3 variabel X gitu ya. Kemudian untuk kolom yang kedua, di sini yang teman-teman perhatikan adalah adjust R square-nya. Adjust R square-nya adalah 0,839. Nah, kalau teman-teman persenkan menjadi 83,9 gitu ya. Artinya 83,9% ini variabel X1, X2 sama X3 itu mempengaruhi ke variabel Y sebesar 83,9. Jadi pengaruhnya X1, X2, X3 ke Y itu sebesar 83,9. Nah, sisanya itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Nah, variabel-variabel lain itu adalah variabel yang tidak kita teliti. Jadi, teman-teman bisa menghitung dari 100 dikurangi 83,9. Oke. Yang terakhir adalah dua tabel terakhir. Yang tabel yang ketiga adalah uji F. Nah, uji F ini adalah uji yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, di sini untuk membacanya itu dilihat dari signifikannya. Signifikan diingat-ingat harus kurang dari 0,05. Sama ya, semuanya kurang dari 0,5. Kalau di bawah 0,05 berarti dia berpengaruh. Berarti kalau uji F, berarti X1, X2, X3 semuanya berpengaruh secara bersama-sama, adanya pengaruh gitu ya, secara positif karena dia hasilnya positif. Terus yang tabel yang ketiga ini adalah uji parsial atau uji T. Nah, kalau uji T itu dipisah-pisah. Tapi kita lihat hasilnya dulu. Yang X1 itu 0,006. Berarti dia masih bisa berpengaruh karena di bawah 0,05. X2 dia adalah 0,717. Oh, berarti dia hasilnya tidak berpengaruh karena lebih dari 0,05. Yang X3 gimana? X3 dia berpengaruh. Artinya X1 terhadap Y
itu ada pengaruhnya karena dia signifikannya kurang dari 0,05. Jadi dia pengaruh. Terus yang kedua, X2 adanya pengaruh terhadap variabel Y. Ada pengaruh tidak? Tidak ada karena dia hasilnya adalah lebih dari 0,05. Jadi dia X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Sedangkan X3 ada pengaruh tidak terhadap Y. Oh, berpengaruh karena dia hasilnya adalah di bawah 0,05. Oke, nah setelah itu apa Bu? Nah ini setelah teman-teman bisa membaca, ya sudah, berarti artinya teman-teman sudah selesai melakukan tahap pengolahan data. Nah ini semuanya nanti tinggal dipindahkan saja ke hasil pembahasan. Nah, pas gitu ya, ini kurang 7 menit lagi. Jadi teman-teman tadi dari questionnaire, kemudian pindah ke Excel, Excel pindah ke SPSS, kemudian di SPSS diolah, kemudian teman-teman membaca hasil. Nah, besok ujian UAS-nya adalah teman-teman akan disajikan hasil ini, ya, hasil output ini, kemudian teman-teman harus bisa membaca apa arti tabel ini. Seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa dipahami terlebih dahulu. Atau ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Pusing? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Halo, suara Ibu terdengar kan? Halo, suara Ibu Iya terdengar? Bu, halo. Halo Ya, Bu. Kedengaran Bu, kedengaran. sepi banget soalnya. Ada yang ingin ditanyakan? Bingung Bu, mau jawab apa? Oh, bingung. Masih dalam keadaan bingung Bu. Oke. Yang penting tadi urut-urutannya dicatat dulu, kemudian tadi konsepnya, syarat-syaratnya dia berpengaruh, tidak berpengaruh, valid, tidak valid, reliable, tidak reliable, itu syarat-syaratnya harus dimengerti terlebih dahulu, gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang kemarin 4 orang yang sudah punya laptop, sudah bisa installnya? Sudah Bu. Sudah bisa install ya? Iya udah. Oke, mungkin nanti Ibu akan berikan contoh untuk data mentahnya gitu ya. Nanti teman-teman tinggal masukkan aja ke SPSS, dicoba gitu ya. Dicoba untuk 4 orang yang sudah punya laptop ini gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang lain, pengganti tugasnya itu, yaitu besok di pertemuan 3, itu adalah UTS gitu ya. Bahkan adakan UTS, tapi karena tidak semuanya mempunyai laptop, kita akan bergantian gitu ya. Ibu harapkan yang besok 4 orang ini yang punya laptop, diharapkan bawa laptop semua, jadi nanti tambah laptopnya Ibu ada 5 laptop, itu kita akan bergantian untuk memproses hasil SPSS ini. Mungkin nanti siapa nih? Siapa aja nih yang di sini? Anggi atau Hesti. Nanti Hesti di menginput untuk uji ANOVA-nya. Terus Irmina untuk menginput uji validitasnya. Seperti itu. Nanti hasilnya dituliskan. Seperti itu. Jadi tinggal maju ke depan. Jadi semuanya Ibu harap bisa hadir gitu ya. Supaya teman-teman juga bisa mengulik atau belajar bareng lah untuk SPSS ini. Gitu. Nah mungkin kalau ada yang masih kesusahan install SPSS-nya, besok Bu bantu juga. Kita ketemu di pertemuan ketiga.
Seperti itu. Nah, di pertemuan keempat kita tinggal melanjutkan gitu ya. Jadi kalau semuanya ada yang masih kurang, kita tinggal lanjutkan aja. Kemudian nanti untuk UASnya tinggal teman-teman berarti sudah tahu nih. Oh, isi banget ini nanti mengerjakan UASnya. Karena apa? Karena cuma tinggal membaca aja. Tinggal baca hasilnya, kemudian nanti ada pilihan ganda, teman-teman tinggal menjawab A, B, C, atau D-nya. Seperti itu. Jadi sangat mudah untuk UASnya. Jadi kita sulitnya di prosesnya karena teman-teman harus mengenal yang baru ini, alat baru ini, kemudian input, kemudian membacanya. Nah, ini tinggal dipahami lagi. Seperti itu. Berarti untuk pertemuan kedua, itu adalah tugasnya untuk yang punya laptop ini. Kemudian di pertemuan 3 untuk teman-teman yang lain yang selain belum punya laptop, itu bisa belajar bersama. Gitu ya. Setuju? Setuju, Bu. Oke, sip, sip, sip. Oke, ini karena sebentar lagi juga sudah selesai untuk Zoom-nya. Kurang 2 menit lagi. Kita langsung pamitan aja gitu ya. Kita akhiri untuk perkuliahan kita. Jangan lupa teman-teman setelah ini apa ya? Presensi di Google Form. Jangan lupa diisi sesuai hari ini. Jadi pilih yang tanggal 14. Kalian juga harus input, submit di tanggal 14 juga. Gitu ya. Jangan lebih dari tanggal 14. Karena nanti langsung tidak kedetek. Gitu ya. Itu dari Ibu. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga. Kita belajar bersama-sama ya. Oke. Baik, sehat selalu ya. Iya, Bu.